Al-Asy'ariyati menghadirkan istilah namanya takwil. Dan takwil itu adalah membawa lafaz, kadang lafaz punya makna ganda. Seperti tangan, di kalangan orang Arab tangan artinya macam-macam, bukan sekedar tangan ini. Seperti istiwa maknanya ada 7 atau 11 makna. Mana yang kita pilih? Yang paling jauh daripada masuk dalam bab tasybih. Yang paling jauh dari masuk bab tasybih. Sehingga adalah istilah takwil. Kalau para ulama kita dengan mudah, sudahlah kamu jangan terfokus kepada lafaz lalu kamu nisbatkan kepada Allah, nanti rusak. Takwil. Jadi di saat berbicara tentang tangan Allah, tangan dinisbatkan kepada Allah, maka kita beri makna kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pembahasan panjang lebar sebetulnya. Masalah ayat-ayat yang menunjukkan di situ adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah dari anggota tubuh jika itu bagi manusia, lalu dinisbatkan kepada Allah, maka kita hendaknya mentafwid, serahkan kepada Allah. Jangan banyak bertanya tentang hal ini. Kemudian setelah itu, atau kamu mengambil istilah takwil, dan dua manhaj ini yang diingkari oleh mereka. Tafwid katanya juga salah. Tafwid katanya salah. Sebab tafwid, bagaimana ajib, mereka mengingkari tafwid. Tafwid pada saat saya sudahlah, serahkan kepada Allah. Ini dengan ini dari Allah, Allah yang berfirman, selesai. Kita sebutkan manhaj tafwid sudah jelas kemarin. Dari Al-Quran tentang masalah wakaf yang berbeda. Di dalam ayat tentang takwil dan tafwid. Baik, ini adalah gambaran. Nanti ada misalnya kita hadirkan nanti bagaimana para ulama-ulama di saat menemukan ayat Nasullah fa'nasiyahum. Kemudian juga tentang tangan, dan sesaat tangan itu adalah diriwayatkan dari Al-Quran tangan dua, sesaat dengan tangan yang banyak biaidin. Akhirnya ditanya, nah, tangan dua, tangan Allah dua, sementara ayat lagi mengatakan biaidin, tangannya banyak. Wasama abanainaha biaidin. Telah kami bangun dengan tangan-tangan. Mereka mendapatkan tangan Allah. Maka ini adalah paling bahaya. Sudahlah, jika kalian menemukan ayat yang menunjukkan tentang mata Allah, tangan Allah, sudah, jangan kau bahas, lewati itu semuanya. Jika ada yang rundel pertanyaan, masuklah dalam dunia takwil. Takwil pun harus dengan dalil yang pasti, diberi sifat yang sesuai dengan dalil yang pasti. Kalau tangan diberi oleh Allah, kita nisbatkan kepada Allah, maka kita beri makna tangan ini adalah kekuatan. Dan anehnya mereka, subhanallah ya, sebenarnya mereka itu malu mengatakan takwil yang sesungguhnya. Di dalam kitab tersebut, termasuk dia mengarang kitab Syarah Arba'in Nawawi, di saat mengatakan Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba, tiba-tiba masuk bab ini. Memang dia paling senang kalau sudah nyusup-nyusup akidah begitu, tiba-tiba membahas masalah khadi'. Akhirnya mereka membagi sifat jadi dua. Jika kita menemukan di dalam Al-Quran, kalau kita menemukan dalam Al-Quran sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, dari sifat-sifat itu dibagi dua. Sifat yang tidak ada kekurangan bagi Allah sama sekali, maka langsung kita nisbatkan kepada Allah. Contohnya sifat sama, basar, dan seterusnya. Tapi jika sifat itu yang kata mereka, mungkin nasnya saya nukil bahasanya, yang katanya sifatun ma yakunu kamalan fi halin wa naqsan fi halin. Jika sifat itu punya makna kesempurnaan satu sisi, merupakan kekurangan satu sisi. Anjibnya sifat kekurangan satu sisi. Kadang-kadang bingung ini. Maka kalau seperti itu, nah mereka tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah kecuali harus pakai penjelasan. Seperti khadi'um. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan al-munafiqun yakhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mengatakan apa? Khadi'. Kalau dalam bahasa Indonesia, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Maka Allah khadi'um, Allah menipu mereka. Mereka tidak mengatakan, mereka tidak ingin masuk bab takwil, tapi mereka mengatakan begini. Khadi' di sini Allah kuasa untuk melakukan seperti yang dilakukan mereka. Allah kuasa. Allah qadirun, Allah kuasa.
Mimma yadullu alal qudrati wal quwwati, mimma yadullu alal qudrati alal quwwati, menunjukkan atas kudrah Allah dan kekuatan Allah untuk melakukan yang serupa dengan mereka, yaitu takwil ya Ustaz. Ini di dalam buku mereka, yaitu takwil, yaitu maksudnya takwil begini, ente tidak mau bilang takwil. Ya begitulah orang aneh, saya tidak mau makan nasi, tapi setiap hari makan lontong, itu sama dari nasi ya Ustaz. Cuman begitulah, bingung kita. Itu adalah kaidah jamal wa intor itu. Dikasih tahu, nggak mau insaf. Repot. Nah, ini nas di kitab mereka, buku mereka. Saya tak pikir-pikir, ya ini loh takwil. Maksudnya ya ini bukunya ini, yaitu takwil. Cuman tidak mau bilang takwil, malu, terlanjur malu, karena tidak mungkin tidak, harus takwil. Subhanallah, begitu Allah menciptakan makhluk macam-macam dan aneh-aneh, dan termasuk itulah orang-orang aneh. Dan ini ada bukunya, saya tak ulang-ulang, tak capek buku yang serupa dengan ini, sama juga dibahas begitu. Ini yang diantemi oleh kawannya, ini sifat Allah, nggak mungkin tidak. Dia mengatakan tidak, harus pakai syarat memberi sifat Allah, harus beri makna begini. Ya udahlah, kembali kepada akidah kita sudah, dengan manhaj tafwid menjadi takwil, selesai. Baik, kita langsung saja. Mau sibuk dengan orang bingung, nanti kita bingung juga sudah. Kita langsung saja kita lanjutkan. Wa nazzihil Qur'ana ay kalama 'anil khuduthi wahdar intiqamah. Sudah disebutkan bahwasanya kalam Allah Al-Qur'an adalah tidak mungkin disifati huduth baru. Jika ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu baru, wa nazzihil Qur'ana 'anil khuduthi wahdar intiqamah, ya. Pokoknya Quran adalah qadim. Kalamullah qadim, bila sautin wala harfin dan seterusnya, bila taqdimin wala ta'khirin. Quran itu seperti itu. Kalamullah qadimun, sifatun qadimatun, atau kalamullah qadimun, bila taqdim wala ta'khir, bila sautin wala harfin, sudah jelas. Baik. Kemudian tapi fa kullun nasin lil khuduthi dalla. Cuman ada sebagian ayat Al-Qur'an seolah-olah menunjukkan kalau Quran itu baru. Baru dipindah dari mana ke mana, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan. Menunjukkan bahwasanya dipindah dari tempat ke tempat. Sampai ahli tafsir mengatakan bahwasanya turunnya Al-Qur'an menjadi 3. Pertama, dari Allah kepada Lauhul Mahfud. Setelah Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya setelah itu dibagi kepada Nabi Muhammad mufarraqan 3. Kami tambahkan yang keempat adalah turunnya Al-Quran kepada hati masing-masing ini. Siapa yang menurunkan kan itu? Kita harus turunkan Al-Quran di hati kita sendiri-sendiri. Yang keempat, ahli tafsir mengatakan ada 3. Lauhul Mahfud, Sama'id Dunya, kemudian diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, mufarraqan munajjaman, ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan sampai Nabi, ke hati Nabi, ke dada Nabi. Baik. Bagaimana dengan ini semuanya? Maka ihmil 'ala lafzi alladhi qad dalla. Maka bawalah kepada pemahaman tentang lafadznya yang sudah kita bahas. Adapun lafaz Al-Qur'an jelas, ada takdim, ada takhir, ada fa'il, ada ma, ada mubtada, ada khabar dan sebagainya. Itu lafaz yang diturunkan. Tentunya setiap lafaz ada makna, dan kita bicara tentang makna al-qa'im bi dzatihi ta'ala. Jadi tidak bertentangan. Maka yang diturunkan Allah adalah lafaz. Yang di dalam lafaz terkandung makna. Makna itu adalah makna, yaitu kalamullah yang qa'im bi dzatihi ta'ala. Supaya tidak bertentangan. Sudah kita katakan bahwasanya kemarin Al-Qur'an ini ya Quran cetakan tahun 2016, cetakan 2015, cetakan 2000. Huruf lafaz di dalamnya. Lafaz di dalamnya Al-Quran dicetak. Makanya dengan bahasa Imam Ghazali itu malfudun di al-sunni. Yang diucapkan oleh lidah itulah Al-Quran. Yang diucapkan malfudun. Yang ditulis, bukan tulisannya. Yang ditulis. Yang dibaca, bukan bacaannya. Kalau bacaan kamu ucapkan hari ini, yang dibaca. Semua faham makna ini kalau orang ngerti tentang makna. Seperti yang kita kisahkan. Omongan orang pada zaman dahulu masih dinukil ya, tetap omongannya, biarpun orang sudah mati dan kita tidak mengucap, tidak mendengar gerak lidahnya. Maka bawa kepada lafaz.
Alladzi qaddala, yang sudah menunjukkan seperti itu. Menunjukkan bahasanya itulah baru lafaz baru diucapkan si fulan. Dan itulah yang dipindah. Maka Nabi SAW ditalkan oleh malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. La, dipindah. Lafaz diperdengarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Jadi itu kita bawa kepada makna ini. Adapun makna yang al-qa'im bi dzatihi ta'ala tetap qadim, azali. Wa yastahilu dhiddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu dhiddu sifati. Mustahil dari sifat-sifat ini. Mustahil dari lawan sifat-sifat ini, afwan. Jadi sifat yang sudah kita kukuhkan kemarin, dari sifat-sifat yang sudah kita hadirkan, yang telah dihadirkan Nazim, mulai dari sama, basor, dan seterusnya, sifat wajib kita yakini adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya, Allah tidak mungkin punya sifat yang bertentangan dengan itu semuanya. Tidak mungkin punya sifat-sifat yang bertentangan dengan itu semuanya. Kalau dikatakan Allah Maha mendengar, tidak bisa. Jangan sampai punya keyakinan Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Maka di situ ada namanya sifat-sifat apa istilah tauhid? Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lawan daripada sifat-sifat yang telah dikukuhkan tadi. Dari sifat-sifat yang dikukuhkan, maka itu mustahil Allah punya sifat yang berlawan dengannya. Kalau Allah Maha Kuasa, maka Allah tidak mungkin disifati sebagai zat yang maha lemah. Kemudian yang terakhir ini, kal kauni fil jihati. Kal kauni fil jihati, seperti halnya Allah berada di salah satu mata angin. Adalah mustahil. Jihad adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad ciptaan Allah. Jihad adalah mata angin arah. Dan jihad menunjukkan tempat. Kanan, kiri, atas, bawah. Maka Allah tidak bisa disebut Allah berada di atas sana. Allah juga tidak disebut sebagai yang di bawah sana. Kalau orang mengatakan atas itu tempat yang mulia atas, belum tentu yang di atas harus lebih mulia. Belum tentu yang di atas lebih mulia. Kalau kita membuat contoh, tidak semua yang di atas lebih mulia. Bisa saja yang di bawah lebih mulia. Sayyidina Rasul SAW tinggal di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari di atasnya. Apakah pasti yang di atas harus lebih mulia? Waktu Nabi Muhammad hijrah, kan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul tinggal di bawah, Abu Ayyub dan keluarganya di atas. Itu kan belum tentu yang di atas lebih mulia dari yang bawah. Itu kan urusan tempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Dan tidak bisa Allah ditunjuk dengan jihad. Allah di atas. Allah di atas tidak. Riwayat-riwayat seperti yang didatangkan oleh kaum Mujassimah tentang hadis misalnya menunjukkan Allah ada di atas, seperti hadis Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagainya. Dalam kisah yang serupa bertentangan dengan hadis yang sahih malah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya atau yang lainnya, Imam Baihaqi. Sudah dijelaskan para ulama. Kemudian lebih dari itu adalah khabar ahad. Jika bertentangan dengan nas-nas yang jelas, tidak bisa dipakai. Khabar ahad la yufidul yakin. Kemudian khabar ahad itu sendiri bertentangan. Yang satu mengatakan aina Allah, yang satu berbunyi atasyhadina alla illa Allah. Tentu yang dipakai adalah bukan aina Allah untuk bertanya tentang keimanan seseorang. Yang benar adalah hadis riwayat yang lain, maksudnya atasyhadina alla illa Allah, apakah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu sudah dijelaskan. Makanya ulama Asy'ariyah bukan tidak ngerti riwayat Muslim aina Allah, sangat ngerti dan sangat paham, sangat tahu. Cuman nas seperti itu bertentangan dengan nas yang lain yang berbunyi atasyhadin, dan yang sesuai dengan kaidah di dalam mengetahui keimanan seseorang adalah hadis atasyhadin. Apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Bukan aina Allah. Maka aina Allah langsung ditinggal, tidak ada dibahas, selesai. Sehingga dalam hadis kan ada hadis yang